Sering nggak sih lihat angka-angka di mana-mana? Tadi malah jadi pusing sendiri? Tenang, hari ini kita nggak akan cuma ngeliatin angka. Kita bakal jadi detektif data. Yuk, kita bongkar bareng-bareng cara membaca data dengan benar dan temukan cerita di baliknya. Mari kita mulai. Nah, pertanyaan ini kayaknya kena banget ya buat banyak orang. Kita lihat data di berita, di media sosial, di laporan kerjaan, tapi seringkali kita cuma lihat permukaannya aja. Apa sih sebetulnya makna di balik semua angka itu? Disinilah petualangan kita dimulai. Dan ini dia intinya. Angka itu nggak bisu loh. Dia punya cerita, punya karakter, punya alur. Tugas kita bukan buat pusing sama rumus-rumus yang rumit, tapi buat jadi detektif yang bisa membaca cerita yang tersembunyi di dalamnya. Setiap cerita yang bagus kan pasti punya tokoh utama kan? Nah, di dunia data juga sama. Kita sebut ini ukuran pemusatan. Gampangnya, ini cara kita buat nemuin satu angka yang paling bisa mewakili keseluruhan cerita. Yuk, kenalan sama tokoh utama kita. Tokoh utama yang pertama dan paling terkenal, Min, alias rata-rata. Pasti udah sering banget denger kan? Ini tuh kayaknya superstarnya di dunia statistik deh. Cara kerjanya simple banget dan gampang dipahami. Caranya gampang banget. Tinggal jumlahin aja semua angkanya, terus bagi deh sama ada berapa banyak angka di sana. Udah, gitu doang. Min ini paling pas dipakai kalau data kamu cenderung stabil, nggak ada nilai-nilai yang aneh atau loncat jauh banget. Selanjutnya, kita kenalan sama median. Coba deh, bayangin kamu punya deretan angka, terus kamu urutin rapi dari yang paling kecil ke yang paling gede. Nah, angka yang nongkrong pas di tengah-tengah barisan itu, itulah si median. Dia adalah pusat cerita yang sesungguhnya kalau dilihat dari posisi. Oke, disinilah perbedaannya jadi menarik banget. Mian itu sensitif. Kalau ada satu aja angka yang tinggi banget, rata-ratanya bakal ikut ketarik ke atas. Sebaliknya, median itu lebih cuek dan stabil. Mau ada angka aneh di ujung kanan atau kiri, dia tetap santai di tengah. Makanya, kalau datamu ada biang keroknya, nilai yang beda sendiri, median seringkali ngasih gambaran yang lebih jujur. Dan yang terakhir dari geng pusat cerita kita, ada modus. Ini sih yang paling simpel. Modus itu cuma nanya satu hal. Angka mana yang paling sering nongol? Udah. Ini berguna banget terutama buat data kategori. Misalnya kita mau tahu rasa es krim apa sih yang paling laku di toko ini. Jawabannya ya si modus. Oke, teori cukup. Sekarang giliran kamu yang jadi detektif. Kita coba praktek langsung pakai sesuatu yang dekat banget sama kita. Pengeluaran mingguan. Siap? Coba deh ingat-ingat atau catat 10 pengeluaran terakhir kamu. Bisa buat beli kopi, ongkos, makan siang, apa aja. Terus, coba hitung min, median, sama modusnya. Sama nggak hasilnya? Kemungkinan besar beda. Kenapa ya? Mungkin min kamu jadi tinggi gara-gara ada satu pengeluaran besar. Atau mungkin modus kamu itu harga secangkir kopi langganan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah awal dari cerita unik data kamu. Tahu pusat cerita itu penting, tapi itu baru setengah jalan. Ceritanya bakal hambar kalau kita nggak tahu alurnya gimana. Apakah ceritanya datar-datar aja atau penuh gejolak? Nah, buat tahu alur ceritanya, kita harus lihat penyebaran datanya. Seberapa jauhkah data-data ini menyebar dari pusatnya? Cara paling cepat buat ngintip penyebaran itu ya pakai range atau jangkauan. Tinggal ambil angka paling tinggi, kurangin sama angka paling rendah. Selesai. Ini ngasih kita gambaran kasar seberapa luas lapangan bermain data kita. Nah, sekarang kita pakai alat yang lebih canggih, simpangan baku. Eits, jangan takut dulu dengar namanya. Anggap aja ini adalah penggaris konsistensi. Kalau angka simpangan bakunya kecil, artinya data-data kamu itu ngumpul deket-deketan, kompak banget. Tapi kalau angkanya gede, wah itu artinya datanya mencar kemana-mana, nggak bisa ditebak. Oke, sekarang kita sampai di momen ahanya. Salah satu hal paling penting yang sering bikin orang salah paham sama data. Dengerin baik-baik ya. Dan inilah dia kuncinya. Kamu bisa punya dua kelompok data dengan rata-rata yang sama persis, tapi cerita di baliknya bisa beda total. Beda banget. Hanya karena pusatnya sama, bukan berarti ceritanya sama. Yuk kita lihat gimana semua ini nyambung jadi satu. Sekarang kita bakal gabungin semua petunjuk kita, si pusat cerita dan alur ceritanya, buat ngelihat gambaran utuhnya. Coba lihat tabel ini. Ada kafe A dan kafe B. Rata-rata waktu tunggunya sama persis, 5 menit. Kalau kamu cuma lihat rata-ratanya, kamu pasti mikir, sama aja lah dua-duanya. Tapi tunggu dulu, sekarang lihat simpangan bakunya. Di kafe A angkanya kecil, cuma 0,7. Artinya, waktu tunggunya konsisten, selalu di sekitar 5 menit. Di kafe B angkanya gede, 3,2. Artinya apa? Kamu bisa aja nunggu super cepat, tapi bisa juga nunggu lama banget, nggak bisa ditebak.
Nah, ini dia poin utamanya. Rata-rata boleh sama, tapi pengalaman yang kamu dapat bakal beda langit dan bumi. Cafe A itu menawarkan kepastian, Cafe B itu menawarkan kejutan. Inilah kenapa kita harus lihat pusat dan penyebarannya bareng-bareng biar nggak gampang terkecoh. Jadi, mari kita rangkum skill detektif baru kita. Kita udah tahu cara nemuin tokoh utama cerita pakai min, median, dan modus. Kita juga bisa ngukur seberapa seru alur ceritanya pakai range dan simpangan baku. Dan yang paling penting, kita belajar cara membaca data, bukan cuma sekedar menghitung angka. Kalau ada dua hal yang wajib kamu ingat dari obrolan kita hari ini dia. Ukuran pemusatan buat tahu di mana tengahnya, dan ukuran penyebaran buat tahu ceritanya gimana. Dengan dua alat ini aja, kamu udah siap buat mulai memahami hampir semua data yang kamu temui. Gimana? Semoga setelah ini, statistik jadi terasa lebih masuk akal dan gak seserem yang dibayangkan ya. Kalau kamu ngerasa dapat pencerahan dan sadar kalau, oh iya, data itu emang punya cerita, coba kasih tahu kami di kolom komentar. Tentu saja, petualangan kita belum selesai. Setelah kita bisa baca ceritanya, langkah selanjutnya apa? Ya, kita gambar ceritanya. Di kesempatan berikutnya, kita bakal ngobrolin soal visualisasi data yang seru banget. Jadi pastikan kamu ikutin terus ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.